Kemudian ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Jadi dia bertanya, amalan apa yang bisa memasukkan dirinya ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Singkat dijawab oleh Nabi. Apa jawaban beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala kun muhsinan. Jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari lisan yang mulia, kun muhsinan. Jadilah engkau orang yang selalu melakukan perbuatan baik. Jadilah engkau sebagai pribadi yang baik. Kemudian sahabat ini bertanya kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa a'lamu anni muhsin?" Ya Rasul, bagaimana saya tahu kalau saya ini orang baik? Bagaimana saya tahu kalau saya ini perbuat baik? Bagaimana saya tahu kalau saya ini orang-orang yang sering melakukan perbuatan baik? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sal jiranak." Tanyalah pribadimu, tanyalah tentang karaktermu, tanyalah tentang perangai, akhlak dan adabmu, jiranak, kepada tetanggamu. Fa in qalu, jikalau tetanggamu mengatakan tentangmu innaka muhsin, fa anta muhsin. Jika tetanggamu berbicara tentang adab, akhlak, perilaku, sikapmu itu baik, berarti kau adalah orang baik. Dan sebaliknya, jika tetanggamu mengatakan dirimu adalah musiun, orang yang sering melakukan perbuatan buruk, fa anta musiun, berarti engkau adalah orang yang sering melakukan perbuatan buruk. Jadi dari pertanyaan ini, ketika kita ingin mengetahui bagaimana ini pribadi yang baik, yang menjadi tolak ukur untuk masuknya kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, tanyalah kepada tetangga kita. Tanyalah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tanyalah kepada orang-orang yang hidup dekat dengan kita. Bagaimana jawaban mereka? Apakah pribadi ini termasuk orang yang baik atau termasuk orang yang buruk? Ketika dijawab oleh orang yang ada di sekitar mereka, kita orang baik, berarti kita adalah orang yang baik. Tapi ketika ditanyakan kepada orang yang ada di sekitar dan dekat dengan kita, mereka mengatakan kita orang yang buruk, berarti kita adalah orang-orang yang buruk. Hadirin, dalam satu keterangan dikatakan bahwa agar supaya kita peduli kepada tetangga, kepada orang-orang yang dekat dengan kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, dikatakan dalam keterangan ini, ya Aba Dzarrin, idza tabakhta fa'aktsiril maraq wa ta'ahad jiranak. Wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak satu makanan, fa'aktsiril maraq, maka perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranak, dan kamu berjanji akan memberikan kuahmu itu, hasil masakanmu itu, kepada tetanggamu. Di sini adalah ajaran sosial yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran sosial apa yang disampaikan oleh Nabi agar supaya kita peduli dengan tetangga. Dalam urusan masak, kita diajarkan oleh Nabi untuk peduli kepada tetangga. Nabi berpesan, idza tabakhta
fa'aksiril maraq. Apabila engkau masak wahai Abu Dzar, maka perbanyaklah kuahnya. Dengan tujuan apa? Agar supaya tetangga-tetangga kita mendapatkan dan juga merasakan apa yang sedang kita nikmati. Karena sebagaimana keterangan yang di awal, tidaklah orang itu mengaku beriman kepada Rasulullah, tapi ada tetangganya yang masih kelaparan, ada tetangganya yang masih butuh akan suapan nasi. Oleh karenanya dalam keterangan ini Nabi memberikan, idza tabakhta fa'aksiril maraq wa ta'ahad jiranak. Apabila engkau masak, perbanyaklah kuahnya, wa ta'ahad jiranak, dan kau berjanji akan memberikan masakan itu kepada tetangga-tetanggamu yang ada di sekitar. Hadirin, perlu kita ketahui bahwa tetangga ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tetangga yang hanya memiliki satu hak saja. Kemudian yang kedua, ada tetangga yang memiliki 2 hak dengan kita. Dan yang ketiga, tetangga yang memiliki 3 hak dengan kita yang harus kita penuhi. Yang pertama, tetangga yang hanya mendapatkan satu hak, yakni siapa? Tetangga fajarun musyrik. Ketika kita bertetangga dengan orang musyrik, ketika kita bertetangga dengan orang-orang yang berbeda agama, ketika kita bertetangga dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Bukan berarti berbeda agama membuat jarak kita dengan mereka, tidak. Islam tidak mengajarkan hal tersebut. Ketika kita punya tetangga yang non-muslim, ketika kita punya tetangga di luar akidah dan keyakinan kita, tetap kita harus memberikan hak kepada mereka, karena orang tersebut memiliki satu hak dengan kita di dalam bertetangga. Kemudian yang kedua, tetangga yang memiliki 2 hak, yakni siapa? Yang adalah tetangga muslim. Apa 2 hak yang perlu dia terima? Dia berhak mendapatkan karena agama Islamnya, dan yang kedua, dia berhak karena bertetangga dengan kita. Ketika kita punya tetangga sesama muslim, tetangga kiri kanan kita beragama muslim, maka dia memiliki 2 hak dengan kita. Hak keislaman dan juga hak tetangga. Dan yang ketiga, tetangga yang mempunyai 3 hak dengan kita. Siapa dia? Tetangga seorang muslim yang memiliki hubungan kerabat dengan kita. Maka ada 3 hak yang harus kita berikan kepada mereka. Yang pertama, karena hak keislamannya dia. Yang kedua, hak karena bertetangga kita dengan dia. Dan yang ketiga, hak karena kita mempunyai hubungan kerabat dengan dia. Maka yang nomor 3 ini, tetangga yang mempunyai 3 hak. Pertama karena keislamannya, kedua karena ketetanggaannya, dan yang ketiga karena hubungan kerabatnya. Oleh karena itu, tetangga memiliki 3 hak. Salah satunya adalah orang yang memiliki 1 hak ketika kita bertetangga dengan orang musyrik. Yang kedua, bertetangga dengan orang muslim, dia berhak mendapatkan keislamannya dan hak untuk mendapatkan ketetanggaannya. Dan yang ketiga, tetangga muslim dan juga tetangga mempunyai kerabat. Dia berhak mendapatkan keislamannya, dia berhak untuk kita bertetangganya, dan juga berhak untuk kita karena berhubungan silaturahim dengannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di DM IG Al-Burda, Yayasan Al-Burda, ada yang bertanya, apa saja
hak tetangga yang perlu kita penuhi. Itu aja. Oh iya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Al-Burdah yang senantiasa selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan yang diberikan yang masuk kepada kami, menanyakan tentang apa saja hak tetangga yang harus kita penuhi. Maka di sini bisa kita jawab dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hak apa yang harus kita berikan kepada tetangga. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma haqqul jar ala jarih?" Ya Rasul, apa haknya tetangga yang harus dipenuhi oleh tetangga yang lain? Maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, "In marida uttah." Yang pertama, jika tetanggamu sedang sakit, maka jenguklah dia. Hak tetangga yang pertama yang harus kita penuhi ketika dia dalam keadaan sakit, maka jenguklah dia. Yang kedua, wa in mata syayya'tah. Jika ada tetanggamu yang meninggal dunia, ada tetanggamu yang wafat, ada tetanggamu yang pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, syayya'tah, maka antarlah, ikutlah mengiringi jenazahnya sampai kepada kubur. Ini hak kedua yang harus diberikan oleh tetangga. Ketika ada yang meninggal, antarlah jenazahnya sampai kepada kubur. Kemudian hak ketiga yang harus diberikan kepada tetangga yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inistaqradaka aqradtahu. Jika ada tetangga yang ingin minjem duit, ingin minjem uang kepadamu, maka bagaimana? Aqradtah, berikan dia pinjaman. Ini hak ketiga yang harus diberikan kepada tetangga. Kalau ada tetangga yang datang ke rumah kita dengan tujuan ingin meminjam uang, maka berikanlah pinjamannya. Kemudian hak selanjutnya yang harus kita penuhi di dalam hidup bertetangga, wa in a'waza satartah. Jika ada tetanggamu yang dalam keadaan sangat kurang, satartah, maka tutuplah kekurangannya. Ada tetangga kita yang butuh beras, kita tutup kebutuhan beras itu dengan beras lebih yang kita miliki. Ada tetangga yang butuh garam, kita berikan garam lebih yang ada di rumah kita. Karena ini adalah hak tetangga yang harus kita penuhi, yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak selanjutnya yang harus diberikan kepada tetangga, wa in asabahu khairun hanna'tahu. Jika tetanggamu mendapatkan satu hal yang baik, hanna'tahu, maka ucapkanlah selamat. Tetangga kita anaknya menikah, ucapkanlah selamat. Tetangga kita anaknya telah wisuda, telah lulus sekolah, ucapkanlah selamat. Tetangga kita mendapatkan nikmat dari Allah, ucapkanlah selamat. Kenapa? Karena ucapan selamat yang dilontarkan dari lisan, diucapkan kepada tetangganya, itu termasuk hak yang harus diberikan kepada tetangga. Kemudian, wa in asabathu musibah azzaitah. Jika tetanggamu tertimpa satu musibah, maka hiburlah dia. Kalau ada tetangga kita kena musibah, kehilangan motor, satu misal lagi, kita punya tetangga kebanjiran, punya tetangga kena satu musibah, maka hiburlah dia, sehingga
musibah yang ada dalam benaknya, yang ada di dalam hatinya terhibur, menjadi hilang dengan hiburan yang diberikan oleh tetangganya. Karena itu adalah pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pesan terakhir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hak bertetangga, yakni apa? Wala tu'dhihi birihi kidrika illa an taghrifa lahu minha. Janganlah engkau pernah menyakiti kepada saudaramu dengan baunya masakanmu, terkecuali engkau berikan hasil masakan itu untuk tetanggamu. Jadi kalau kita masak, ada aromanya yang wangi, ada aromanya yang sedap, berikanlah hasil masakan itu kepada tetangga. Karena menciumnya tetangga kepada aroma masakan kita, maka kita hak untuk memberikan masakan itu kepada tetangga. Maka berangkat dari hadis Nabi ini, ada beberapa hak yang harus kita penuhi. Yang pertama, jikalau tetangga sakit, jenguklah dia. Yang kedua, ketika tetangga meninggal dunia, antarkanlah jenazahnya. Yang ketiga, ketika tetangga butuh pinjaman, berikanlah pinjamannya. Yang keempat, ketika tetangga dalam keadaan sangat kurang, tutuplah kekurangannya. Yang kelima, ketika tetangga mendapatkan satu hal yang baik, maka ucapkanlah selamat untuknya. Yang keenam, ketika tetangga tertimpa satu musibah, maka hiburlah dia. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bau masakanmu yang tercium oleh tetangga, berikanlah masakanmu itu kepada tetanggamu. Ini adalah 7 hak yang harus diberikan oleh kita kepada tetangga-tetangga yang ada di sebelah kita. Alhamdulillah, telah selesai kajian kita tentang materi hukukil jiran, hak-hak kekeluargaan. Semoga kita bisa meneladani ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Al-Quran, ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pribadi yang selalu menjadi lebih baik di dalam hidup bertetangga, di dalam hidup bersosial dengan sesama, dan juga apa yang disampaikan semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.